Ini baru berita bagus. Nona, kalau begitu, aku tidak jadi ke Xiangyang. Tolong sampaikan salamku pada pendekar Kui dan juga ketua Huang. Semoga sehat selalu. Tunggu dulu. Biksu, kenapa biksu tidak sopan seperti itu? Kenapa? Aku tidak sopan? Aku kan sudah memberitahu tentang ayahku. Kenapa biksu tidak memberitahu tentang kakak Yoko? Dia berada di Gunung Nanyang. Kemarin aku bertemu dengannya. Saat itu dia sedang berlatih kungfu. Sekarang seharusnya dia masih ada di sana. Kau pergilah ke sana. Kan ada banyak sekali gunung. Aku harus pergi kemana? Tolong katakan yang jelas ya. Nona, seharusnya aku harus pergi. Begini saja, aku ajak kau untuk mencarinya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak ya. Ayo silakan dilihat dulu. Ya ini barang segar. Silakan. Ini uangnya. Ya, Sama-sama. Tuan muda, sudah bangun? Aku tidur berapa lama? 2 hari 2 malam. Ayo, makan dulu. Terima kasih. Ayo, Sekarang kita ada di mana? Ada di Ciasin. Ini bacang Ciasin, masih hangat. Ciasin? Silakan bacang Ciasin. Masih hangat, silakan dibeli. Silakan Nona. Silakan bacang Ciasin, masih hangat. Silakan. Menurut cerita, ayahku meninggal dibunuh oleh bibi Kui di kuil Ciasin. Aku dengar ayahku dikuburkan di sana. Tapi aku belum pernah melihat makamnya. Berhubung aku sudah tiba di Ciasin, aku harus ke sana melihatnya. Ayo biksu, cepat. Dia ada di sebelah sana kan? Nona Kui, di sebelah sana. Kenapa kau ingin bertemu dengannya? Apa ada hal yang penting? Sebetulnya aku... Kakak, itu Paman, Nona Kui. Paman hantu kepala besar, paman hantu jenggot panjang, kenapa di sini? Nona Kui, kenapa kau bersama biksu Hakim Roda Mas? Dia bukan biksu Hakim Rodamas, dia adalah biksu Cumulangma, teman baik ayahku. Biksu Hakim Rodamas itu musuh ayahku, jadi kalian jangan membohongiku ya. Kau bertemu dengan biksu ini di mana? Aku baru saja bertemu dengannya. Dia bilang ayahku sudah meninggal. Pertemuan kami lucu sekali ya. Dia mau mengantarku bertemu Kak Yoko. Nona, cepat kemari. Biksu itu bukan orang baik. Dia mau menipuku. Pendekar Raja Wali ada di sana. Kenapa dia bisa membawamu kemari? Benar. Omong kosong. Jangan pedulikan aku, cepat lari Nona. Biksu jahat, lepaskan pamanku. Aku akan ikut denganmu. Paman hantu jenggot panjang. Gadis kecil, kau tidak takut denganku? Aku tidak takut padamu. Kalau kau mau bunuh aku, bunuh saja sekarang. Ayah dan anak sama-sama pemberani. Aku tidak akan membunuhmu. Jiancha, ayahku tewas di kuilmu. Tapi kau tidak menyelamatkannya. Sekarang tidak ada yang datang ke kuilmu untuk sembahyang. Ini bisa dibilang balasan. Ayah. Akhirnya aku temukan makam ayah. Anakmu ini tidak berbakti. Makam murid durhaka, Yangkang, Ciu Cuci. Ciu Cuci, kau kejam sekali. Ayahku tewas mengenaskan. Tapi kenapa kau masih menulis seperti ini di batu nisannya? Sebenarnya di mana salahnya? Punya guru sepertimu juga tidak ada gunanya.
Kelihatannya aku harus pergi ke perguruan Juanchen dan membunuh mereka semua. Sudah sampai. Ayo cepat. Takase, menurutmu si Tuake itu datang tidak? Sulit dikatakan. Kalau dilihat keadaannya, sepertinya tidak akan datang. Siapa yang begitu bodoh mau datang mengantar nyawa? Tapi si Tuake itu ketua dari kelompok 7 iblis. Saat itu dia taruhan dengan mereka. Datang jauh-jauh dari Mongol dan mengajari kungfu pada Kui Cheng. Selama ini 7 iblis selalu menepati janji. Maka kita demi melihat itu semua, kita harus mengampuni mereka. Ampunilah mereka. Benar juga. Dia seorang pendekar dan tidak pernah ingkar janji. Selalu menepatinya. Kelihatannya mereka kemari menunggu kakekku. Benar-benar sial. Ternyata dia tidak takut mati. Aku kesini untuk tepati janji. Obat itu berasal dari Pulau Persik. Jumlahnya 12 butir, masing-masing 4 buat kalian. Terima kasih. Ya sudah, tugasku sudah selesai. Aku siap menerima kematian. Maju. 30 tahun lalu, kita di sini menyaksikan Yokang dibunuh. Tidak disangka, hari ini kau akan mengikuti jejaknya. Ini betul-betul karma. Cuy, Yang Kang adalah orang yang sangat jahat. Mengaku sebagai ayah, padahal manusia paling licik. Aku seorang pria sejati, tidak bersalah pada langit dan bumi. Jadi jangan bandingkan aku dengan dia. Apa kalian tidak tahu ada pepatah, lebih baik bunuh daripada dihina? Si Tuake sudah mendekati ajal, kau masih sok jagoan. Maju! Kau siapa? Aku Yoko, anak Yang Kang. Aku ingat waktu kecil kau memperlakukanku dengan baik. Kenapa kau marah pada ayahku? Selama ini banyak hal-hal buruk yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Apakah ini bisa menutupi dari mulut semua orang? Baiklah, kalau begitu ceritakan kejelekan dan kebusukan apa yang dilakukan ayahku. Dan kalian, kalau hari ini tidak cerita dengan jelas, jangan harap bisa pergi. Pendekar. Kalau begitu katakan, siapa nama kalian? Kenapa bisa janjian bertemu di sini? Begini pendekar, namaku Satong Tien. Ini adik seperguruanku Ho Tong Hai. Dan ini Peng Lien Hu. 30 tahun lalu, Ciu Pek Tong menangkap kami. Dan kami dipenjara di Chung Yang Kung, yang berada di kota Changnan. Saat orang Mongolia membakarnya, kami melarikan diri. Dan tinggal di dalam hutan puluhan tahun. Lalu suatu hari kami bertemu si Tuake. Kami kira dia ingin melawan kami. Maka kami pun menangkapnya. Si Tuake bilang dia harus ke Tiasin. Setelah masalahnya selesai, maka dia akan kembali untuk mengantarkan nyawanya. Jika bisa beri dia sedikit waktu untuk hidup, dia akan berikan obat dari Pulau Persik untuk mengobati luka kami. Pendekar juga tahu, kami 3 bersaudara terluka parah. Setiap hujan terasa sakit sekali. Maka dari itu kami memberi dia sedikit waktu sebelum dia mati. Iya pendekar, ini semua adalah fakta. Iya benar pendekar. Benar. Pendekar, saat ayahmu hidup, kami adalah tamunya. Mohon ampuni kami. Kau ke Jiasin. Apakah kau bertemu dengan 2 saudara, Lu Wusuang dan Cheng Ying? Yoko, waktu kecil kau sangat tidak sopan. Aku sudah lama tidak mempedulikan nyawaku sendiri. Bahkan waktu muda dan kuat, aku tidak takut pada siapapun. Sehebat apapun kungfumu, hanya bisa menakuti orang-orang yang takut mati ini. Apakah aku 7 iblis bisa dipaksa begitu saja? Aku minta maaf atas ketidaksopananku pada kakekku. Tadi perkataan kakek menghina ayahku. Waktu aku masih kecil aku tidak mengerti. Aku menghormati kakek. Tidak berani kurang ajar. Ucapan itu baru lebih enak didengar. Aku dengar kepribadianmu cukup baik. Bahkan lebih berjasa besar pada Siang Yang. Pantas saja banyak orang yang menghormatimu. Jika kau seperti ayahmu,
bicara sedikit saja sudah menghinaku. Sebenarnya apa kesalahan ayahku? Bisa jelaskan padaku? Mengaku sebagai ayah berbuat kejahatan, membunuh orang baik dan saudara sendiri. Apa itu masih belum cukup? Omong kosong. Ayahku tidak seperti itu. Aku tidak omong kosong. Waktu itu ayahmu Yang Kang bernama Wan Yen Kang. Dia pangeran Qin. Dia menerima pembunuh ayahnya sendiri sebagai ayahnya. Menipu ibumu, menewaskan 6 saudaraku yang berasal dari 7 iblis. Lalu membunuh Ouyang Ke. Lalu demi ingin membunuh saksi mata, Yang Kang menyerang Oi. Akhirnya dia terkena racun yang ada di baju yang dikenakan Oi. Racun itu adalah milik ayah angkatmu, Ouyang Fong. Dan semua kejadian itu mereka bertiga telah menyaksikannya. Kalian katakan apa semua ucapanku adalah bohong? Katakan padanya. Ayo cepat katakan. Malam itu, Tuan Mudayo melukai lengan kiriku. Jika saudara Peng tidak memotong lenganku saat itu, mungkin hari ini aku tidak akan hidup. Iya, pendekar. Semua yang dikatakan saudara kebenar. Dulu ayah Anda adalah seorang pangeran. Tapi kepribadiannya tidak seperti yang bayangkan. Kenapa? Kenapa ayahku adalah orang yang begitu hina? Yoko, kebenaran ada di depan mata. Kalau mau bunuh, bunuh saja. Kakekku, mohon maaf atas sikapku tadi. Tapi tolong, jangan disimpan di hati. Aku hanya tidak terpikir. Ayahku orang yang seperti itu. Yoko, kau telah melakukan jasa besar untuk Xiangyang melawan musuh demi rakyat. Semua orang bilang kau anak yang baik. Semua kesalahan ayahmu di masa lalu telah kau tebus, dan di alam baka sana pasti senang melihat kau sudah menebus kesalahannya. Oh ya, kakekku, apa Chen Lu bersaudara? Mereka baik-baik saja? Mereka dengar kabar kau telah membakar gudang persediaan makanan Mongol dan membuat pasukan Mongol mundur. Mereka sangat gembira, bahkan mereka sudah mencari tahu tentang Xiaolongni ini. Mereka kakak beradik sangat rindu padamu. Hanya itulah yang aku ketahui. Aku pun sudah lama tidak bertemu dengan kedua kakak beradik itu. Kakekku ini adalah orang yang menepati janjinya. Dia sudah menyerahkan nyawanya pada kalian, dan kalian bisa membunuhnya. Tapi selanjutnya, aku akan membunuh kalian untuk membalaskan dendamnya. Kami tidak berani, pendekar. Ini semua salah kami. Kami tidak tahu apa-apa. Jadi berprasangka buruk pada saudara Ke. Mohon pendekar maafkan kami. Lepaskan kami. Lepaskan kami, mohon. Baik, kalau begitu kalian bertiga harus memberikan janji kalian padaku. Tidak boleh melawan kakek Ke lagi. Terima kasih pendekar sudah mengampuni kami. Terima kasih. Aku datang ke Ciasin adalah demi Nona Xing'er. Apa yang terjadi? Kui Cheng punya 2 orang putri kesayangan. Masing-masing memiliki kenakalannya. Sungguh memusingkan. Tapi entah kenapa tiba-tiba Xing'er pergi meninggalkan Xiangyang. Pergi meninggalkan Xiangyang begitu saja. Tidak tahu dia pergi kemana. Membuat ayahnya sangat khawatir. Ayahnya sampai mengutus beberapa orang untuk bisa mencarinya. Cari sampai ke Pulau Persik. Coba, menurutmu, apakah gadis yang tidak bisa diam sepanjang hari itu bisa datang ke Pulau Persik untuk menemuiku? Aku pun bingung dibuatnya, benar-benar bingung. Aku pun ikut cemas, maka aku pergi ikut mencarinya. Kakekku, lalu kau dapat kabar apa? Saat di Lin'an aku dengar 2 orang Mongol bilang bahwa putri kedua pendekar Kui sudah ditangkap oleh pendeta kerajaan Mongol. Kabar itu benar atau bohong? Pasukan Mongol menyerang Xiangyang terus-menerus. Jadi tidak mungkin bisa berdamai. Kedua orang Mongol itu bicara dengan bahasa Mongol. Orang lain tidak bisa mengerti. Tapi karena aku sudah lama tinggal di Mongol, walau mata tidak bisa melihat lagi, tapi telinga aku masih tajam sekali. Aku mendengar dengan jelas. Mengerti yang dikatakannya. Kelihatannya kabar itu benar. Ya, sebetulnya aku ingin ke Xiangyang untuk beri laporan, tapi di tengah jalan bertemu dengan 3 manusia ini.
Aku sudah setua ini tidak peduli lagi dengan nyawaku sendiri. Tapi nona kedua Kui harus diselamatkan. Maka aku minta sedikit waktu pada mereka untuk pergi ke Jiangxin dan bisa memberitahu pada Cheng Yin dan Lu Shuang. Berharap kabar itu bisa disampaikan pada mereka. Setelah itu aku siap untuk mati. Tak disangka setelah aku selesai dengan tugasku, ternyata ketiga manusia itu malah tidak berani bertindak. Apakah kakek juga mendengar dari kedua orang Mongol itu? Apakah Xiang Er masih ditahan atau sudah dibunuh? Itu mereka tidak mengatakannya. Kalau dengar dari percakapan mereka, sepertinya mereka tidak tahu banyak soal itu. Ini penting sekali. Aku harus segera pergi menolongnya. Kakek, terima kasih informasinya. Ada kau yang pergi, aku pun tenang. Kakek, aku berharap kakek bisa membantu satu hal untuk... Katakanlah. Mohon kakek, buatkan sebuah batu nisan untuk ayahku. Tulis di situ, telah meninggal ayah Yakang. Tuliskan di bawahnya, anak tidak berbakti Yoko. Baiklah. Kau tidak berbakti pada ayahmu, tapi berbakti pada orang lain. Aku mengerti. Baiklah, serahkan urusan ini pada aku. Tenang saja. Terima kasih kakekku. Katakan, apa belakangan ini kalian menangkap seorang gadis kecil? Tidak. Kalau tidak jujur, kubunuh kau. Sungguh tidak ada, pendekar. Menangkap putri pendekar Kui adalah masalah besar. Kalau benar Xiang Er ditangkap, tidak sembarangan orang tahu. Kelihatannya, Paman Kui sudah menyelamatkannya. Atau mungkin saja orang Mongol itu bicara sembarangan. Sebenarnya, kau mau bawa aku kemana? Akhirnya kau mau bicara juga. Aku bukan orang mati, makanya aku bicara. Aku tidak akan memberitahumu. Besok kalau sudah sampai, kau akan tahu sendiri. Besok kita akan sampai kemana? Sudah malam, tidurlah. Raja dan pangeran keempat ingin merenggut nyawa Kui Cheng, tapi tidak berhasil. Hari ini aku dapat putri kesayangan Kui Cheng, dan dia pasti akan menyerah. Dan aku akan mudah dapat membunuhnya. Jika Kui Cheng tidak mau menyerah, maka aku pelan-pelan akan menyiksa gadis ini. Maka tidak mungkin Kui Cheng tidak akan tunduk. Dan pada saat itu, aku dengan mudah akan menyerang mereka. Dia sudah tidur. Kesempatan bagus untuk kabur. Nanti saat dia bangun, dia akan lihat kalau aku sudah kabur. Dia pasti akan mengejarku. Aku akan lari ke arah yang beda, biar dia tidak bisa menemukanku. Hah? Kenapa dia tidur di sini? Aneh sekali. Aduh, aku capek sekali. Sudah lari semalaman. Pasti dia tidak bisa mengejarku. Hah? Apa ini ilmu sihir? Kalau mau mencegahku, ya cegah saja. Tidak perlu mempermainkan aku seperti itu.
Bleh. Dia tidur sungguhan. Baru saja aku menotok urat nadimu. Kau tidak akan bisa bergerak lagi. Jangan bilang aku ambil kesempatan ya. Dasar penjahat, hari ini kau telah membunuh dua pamanku. Akan kuambil nyawamu. Menyerang dari belakang bukan tindakan yang terhormat. Kali ini aku anggap kau beruntung. Biksu jahat, hari ini aku akan membunuhmu. Kau harus tahu diri, jangan sembarangan membunuh orang. Kau jangan mendekat ya. Aku tidak takut padamu. Aku sudah tua. Ilmu kungfuku tinggi, tapi aku tidak punya pewaris. 100 tahun yang akan datang, kungfu ini akan hilang begitu saja. Gadis kecil ini sangat cerdas, hatinya juga baik, dan dia juga memiliki kelebihan. Walaupun dia putri dari musuhku sejak kecil, tapi tidak sulit mengubahnya. Aku akan ajari dia kungfu dan ditambah dengan mantranya. Dia pasti bisa melupakan masa lalunya. Kenapa kau melihatku? Kenapa tertawa? Aku suka padamu. Apa kau pernah melihat kungfuku? Kungfumu memang sangat tinggi. Kau juga hebat, tapi tidak berbuat baik. Apa itu berbuat baik atau berbuat buruk? Gadis kecil. Gadis kecil, jika kau kagum pada kungfuku, bergurulah padaku. Aku akan mengajarkan semua ilmu kungfuku. Hei, untuk apa kau belajar kungfu seorang biksu? Aku tidak ingin jadi biksuni. Kenapa? Apa setelah belajar ilmu kungfu kau akan jadi biksuni? Tadi kau totok urat nadiku. Aku bisa membuktikannya sendiri. Kau kuburkan aku dengan batu, tapi batu itu terbang sendiri. Aku tidak peduli kemanapun kau lari. Aku akan tetap tidur di hadapanmu. Memangnya kungfuku tidak menarik? Kungfumu memang luar biasa, tapi kau ini penjahat. Aku tidak mau berguru padamu. Gadis kecil, kenapa kau selalu bilang aku penjahat? Kau telah membunuh hantu kepala besar dan hantu jenggot panjang. Mereka tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau membunuh mereka begitu saja? Gadis kecil, begitulah di dunia persilatan. Jika kau kalah, kau akan dibunuh oleh musuhmu. Jadi menurutmu begitu? Kalau kau benar-benar orang baik, kenapa kau tidak biarkan aku pergi? Kapan aku tidak biarkan kau pergi? Hah? Kau lihat, kau mau pergi ke barat, kau mau pergi ke timur, coba saja kau lihat, aku tidak pernah menghalangimu. Benar juga, kalau begitu. Sekarang aku akan pergi untuk mencari Kak Yoko. Kau jangan ikut ya. Tidak bisa. Kau harus berguru dulu denganku. Kau belajar denganku selama 20 tahun. Dan setelah itu kemanapun kau pergi, aku tidak akan menghalangimu. Kau ini biksu keterlaluan. Kenapa memaksaku? Aku tidak mau berguru padamu. Jangan memaksaku. Kau anak kecil benar-benar tidak tahu masalah. Aku beritahu ya. Guru hebat seperti aku ini sulit dicari. Ada orang sampai bersujud 300 kali menyembahku. Dia mau berguru denganku. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang pun aku tidak mau menerimanya sebagai murid. Aku mau jadi gurumu, Nona. Dan itu adalah keberuntunganmu. Kau ini memang sangat memalukan sekali. Kau ini guru hebat apa? Ada sebuah pepatah yang mengatakan murid menjadi hebat karena gurunya juga hebat. Tapi kalau muridnya tidak berguna, bisa sehebat apa gurunya? Gadis kecil,
Apa maksudmu? Seorang murid terbaikmu, Hotu, yang masuk menyamar ke partai pengemis itu, tidak mau menerimamu sebagai gurunya. Itu kan sungguh sangat memalukan. Tapi kakakku Yoko, hanya dengan sebuah batu kecil, dia sudah berhasil membunuhnya. Itu sangat memalukan, kan? Ada lagi, muridmu yang satunya lagi bernama Taerpah. Kakakku hanya bicara satu kali padanya, dia sudah langsung kabur dan tidak berani untuk kembali lagi. Kau masih mengaku kalau kau ini hebat. Kau ini hanya bisa menindas seorang gadis kecil, apa anehnya? Tidak ada yang istimewa. Kau bisa kalahkan ayah ibuku. Apa kau bisa mengalahkan kakekku juga? Ya sudah, jangan bahas mereka. Berhadapan dengan kakakku Yoko, kau pasti akan kalah. Siapa bilang? Siapa bilang aku tidak dapat mengalahkan si bocah tengik Yoko? Semua pendekar dunia persilatan bilang seperti itu. Kalau kau bisa mengalahkan Kak Yoko, maka aku akan segera berguru padamu. Tapi kelihatannya kau tidak berani bertemu dia. Bicara padamu juga percuma. Aku rasa kalau kau bertemu dengan bayangannya Kak Yoko, kau pasti sudah lari terbirit-birit. Gadis kecil, aku memang ingin mencari Yoko dan mengajaknya bertarung. Aku memang berbohong padamu. Jika aku tahu di mana dia berada, aku pasti sudah menemui dan menghajarnya dan memberinya pelajaran. Setelah aku bertemu, kau akan lihat nanti. Dasar kau ini biksu pembual. Menganggap dirimu tidak terkalahkan. Begitu kau melihat Kak Yoko datang, kau pasti akan lari tunggang-langgang. Walau sekarang aku tidak tahu dia di mana, tapi 2 bulan yang akan datang, dia pasti akan ke suatu tempat. Aku tahu itu. Gadis kecil, cepat beritahu dia akan kemana. Dia akan pergi ke Cicingku. Karena dia ingin bertemu dengan istrinya, kakak Xiaolongni. Seorang Yoko saja bisa membuatmu ketakutan, apalagi ditambah dengan istrinya. Sudahlah. Untuk apa kau harus pergi ke sana mengantar nyawamu? Mereka itu suami istri. Setelah bertemu mereka akan sangat bahagia, tapi tidak akan membunuh orang. Setelah kau dikalahkan, kau pasti akan sedih. Baik. Aku akan menemanimu ke Cicingku. Setelah aku membereskan Yoko dan Xiaolongni, kau mau apa lagi? Kalau kungfumu itu benar-benar hebat, aku akan berguru padamu. Aku akan jadi muridmu. Tetapi Cicingku itu tempatnya sangat terpencil, tidak mudah mencarinya. Sebetulnya aku tahu Cicingku. Tapi sebelum itu aku mengajukan persyaratan padamu. Kau harus ikut bersamaku. Setelah urusanku selesai, baru aku antar kau ke sana. Aku kira dia tidak mau pergi. Sekarang dia mau ke sana. Aku tidak takut. Sekarang kau merasa hebat. Tapi nanti setelah kau bertemu Kak Yoko, kau pasti akan tahu rasa. Gadis kecil, apa yang sedang kau pikirkan? Baiklah, ayo. Jangan bergerak. Ampun, Nona. Jangan bunuh aku. Hakim Rodamas telah menangkap seorang gadis. Di mana gadis itu? Gadis. Di sini tidak ada seorang gadis. Cepat katakan, atau kubunuh kau. Pendekar, biksu kami tidak kembali ke markas. Pendekar, ampunilah aku. Ampuni aku. Hakim Rodamas tidak kembali ke markas Mongol. Jadi dia membawa Xiang Er kemana? Kakak tenang saja. Hakim Rodamas menculik Xiang Er pasti bertujuan mengancam pendekar Kui. Jadi dia tidak akan melukai Xiang Er. Keberadaan Hakim Rodamas tidak jelas di mana. Kita mau menolong Xiang Er juga tidak tahu harus mulai dari mana. Satu-satunya cara adalah terus mencarinya. Pasukan Mongol tiap saat siap menyerang. Aku tidak bisa pergi. Ayah mertua, bagaimana kalau aku bawa beberapa murid partai pengemis mencari keberadaan Xiang Er? Tidak bisa. Cier, kau dan anggota berjaga-jaga di kota. Jangan gegabah. Nyonya Kui, bagaimana kalau aku dan kakak sepupuku yang menemanimu? Boleh juga. Jika Hakim Rodamas kembali, ilmu kungfunya sudah maju. Mungkin akan sulit untuk menghadapinya.
Ibu, Xiang Er pernah bilang, Cu Petong tinggal di lembah 100 bunga. Kita minta bantuannya saja. Menurut ibu juga sama. Ibu, aku temani ibu mencari kakak kedua ya. Mencari Yoko, itu saja membuat ibu pusing. Baik-baiklah diam di rumah. Jangan membuat ibu khawatir ya. Wah, kamarnya besar sekali. Hakim Rodamas, Hah? apa kau tinggal di sini? Iya, kau suka. Kalau begitu mulai sekarang kau tinggal di sini bersamaku. Baiklah. Aku mau bertanya, kenapa sepanjang perjalanan kau baik sekali padaku? Kami sebagai biksu tidak memiliki anak dan hatiku penuh dengan kasih sayang. Dan kau menjadi muridku. Aku akan baik padamu dan itu seharusnya. Jadi, kau sungguh ingin jadi guruku? Ya. Biksu ini meski jahat, kungfunya hebat. Kungfu itu kan tidak ada yang baik atau jahat. Hanya saja cara belajarnya harus benar. Aku akan belajar kungfunya untuk berbuat kebaikan. Bukankah itu bagus? Lagi pula, di kemudian hari, untuk melarikan diri darinya, harus dapat kepercayaan dulu. Saat dia tidak mengawasiku, aku baru akan kabur. Aku mau berguru padamu. Tapi, aku ada satu syarat. Hal apa? Mulai sekarang, kau janji tidak boleh membunuh orang sembarangan. Bagaimana? Baik, aku janji. Wah, itu hebat. Baiklah, aku akan berguru padamu. Aku akan jadi muridmu. Guru. Hei! Bagus. Wah, kau memang berbakat. Dibanding dengan kakak perguruanmu yang dulu, kau belajar lebih bagus. Guru, di mana kakak seperguruanku? Kakak seperguruanmu, setelah latihan kungfu dia meninggal karena sakit. Sudahlah, masa lalunya diungkit. Maka kau harus berlatih dengan tetap menjaga kesehatan, tidak boleh sembarangan. Kau harus serius berkonsentrasi dan jangan sampai sakit. Guru sangat baik padaku. Aku ini gurumu, tentu saja harus baik. Seandainya kau tidak bermusuhan dengan ayahku, itu pasti lebih baik. Aku tidak ada dendam dengan ayah ibumu. Cuma ada sedikit perbedaan. Jika tidak ada peperangan, ayah ibumu mungkin jadi sahabat baikku. Guru sangat dihormati di Mongol dan guru bisa membujuk orang-orang Mongol. Kenapa harus berperang? Nah, ada beberapa hal yang tidak kau mengerti. Raja Mongol memberiku kedudukan yang tinggi dengan maksud ingin memanfaatkanku melawan pendekar Kui. Raja Mongol sangat menghormatiku, tapi dalam hal peperangan tidak ada yang lain. Sesungguhnya, Raja Mongol tidak percaya padaku. Jurus 18 naga ayahmu dan tongkat pemukul anjing milik ibumu, semuanya sangat hebat. Aku sangat mengaguminya. Benarkah? Lalu bagaimana menurutmu tentang Kak Yoko? Yoko bukanlah tandinganku. Tapi jurus pedangnya, jika bersatu dengan Xiaolungni, itu betul-betul hebat. Dengan kungfuku yang sekarang ini, masih belum menemukan cara untuk melawan mereka. Kalau begitu, kita pergi mencari mereka saja dan mengaku kalah. Gurumu ini pasti akan menemukan cara untuk melawan mereka. Yoko adalah kakakmu. Dan dulu kami berteman. Kelak kalau bertemu, kami akan tetap menjadi teman. Baguslah, kau tidak mampu melawannya. Kalau begitu, jadi temannya saja. Itu memang cerdas. Gurumu mana mungkin bisa kalah darinya. Karena takut kau sedih, makanya aku biarkan dia hidup. Guru, ternyata guru sudah banyak berubah.
Muridmu ini berterima kasih padamu. Bangunlah. Ada sesuatu yang ingin guru sampaikan padamu. Kau begitu mengagumi Yoko dan itu tidak ada gunanya. Begitu dia menemukan Xiaolungni, pasti mereka akan hidup bahagia tanpa ada bagian untukmu. Jika Yoko tidak berhasil menemukan Xiaolungni, dia akan bunuh diri. Bahkan sampai jadi hantu pun, dia tidak akan memberikan ruang untukmu. Aku berharap Kak Yoko dan istrinya bisa hidup bersama lagi. Jika dia bahagia, aku juga bahagia. Sejak awal aku sudah tahu dia bagian dariku. Guru terlalu khawatir. Guru hanya bisa berharap kau bahagia selamanya. Habis aku mau bagaimana? Nasibku memang malang. Guru tahu caranya. Hah? Benarkah? Muridku, lihat. Dewa Guru Besar Li Hua di tangan kanannya memegang kitab Buddha. Itu bisa menghilangkan semua kegundahan. Sedangkan di tangan kirinya memegang bunga lotus, berarti memberitahu manusia untuk berhati tenang bagaikan air, seperti bunga lotus. Tidak ada noda, cantik dan tenang. Dewa Guru Besar Lin Hua bermurah hati, sungguh dihormati. Dewa Guru Besar Lin Hua akan memberimu petunjuk agar jauh dari kegundahan.